Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan review buku 7 jurus rahasia mendidik anak berkarakter. Tepatnya kita sudah masuk ke jurus ke-7. Di jurus ke-7 ini kita akan belajar dari Mr. Luqman, sosok legendaris yang namanya diabadikan dalam Al-Quran karena pola pendidikannya yang luar biasa. Mr. Luqman ini mengajarkan ada 9 sikap utama dalam mendidik anak. Namun agar kita bisa mendalaminya dengan baik, di video bagian pertama ini saya akan menjelaskan 5 sikap terlebih dahulu. Kita akan membedah mengapa pendidikan anak harus dimulai dari dalam keluar, membangun spiritualnya dulu sebelum kognitifnya, agar anak-anak kita tidak hanya pintar secara akademik, tapi memiliki tauhid yang kuat di dalam hati sanubarinya. Yuk kita simak 5 sikap pertama dari Mr. Luqman. Yang pertama yaitu memperkenalkan kepada Allah. Nasihat Luqman kepada anaknya diawali dengan mengenalkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan menanamkan Allah Subhanahu wa taala di hati akan menjadi sumber bahan belajar yang tidak akan pernah habis. Anak diajar menyelami siapa sebenarnya dirinya, kepada siapa anak harus menyembah, apa yang akan terjadi apabila tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ilmu yang pantas diterima pertama kali oleh anak adalah ilmu tauhid. Sebelum mengajarkan nilai karakter, praktik sholat, puasa, hafalan doa, dan lain sebagainya, harus dikenalkan Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, dengan harapan ketika mereka kesepian, semangatnya luntur, kehilangan arah, kebingungan atau lain sebagainya, mereka ingat kepada Tuhannya. Walaupun orang tuanya sudah tidak ada di sampingnya, namun Tuhannya akan selalu berada di hati sanubarinya, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Yang kedua yaitu berbakti kepada orang tua. Dari ayat kedua nasihat Luqman setelah bab ketauhidan, selanjutnya Luqman menyampaikan tentang berbakti kepada orang tuanya. Beliau menceritakan perjuangan seorang ibu dalam mengandung dan membesarkan anaknya. Hal ini akan memberikan dampak positif kepada anak. Selain dapat menghargai perjuangan orang tuanya, anak merasakan bahwa kedua orang tuanya saling menyayangi. Yang ketiga yaitu Luqman menjelaskan bahwa di atas orang tua sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditaati. Namun apapun yang terjadi pada orang tua, kewajiban berbuat baik kepada orang tua wajib dilaksanakan. Bab mengenai ketaatan ini terus diulang-ulang karena saking pentingnya bagi anak. Apapun keadaannya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus diprioritaskan. Sehingga pada kehidupannya dewasa kelak di kantor, di sekolah, di tempatnya bekerja terpatri bahwa ketaatan kepada Allah lah yang wajib diutamakan. Contohnya di sini, ketika suatu hari nanti terdapat agenda rapat yang melewati jam sholat asar, maka dalam hati anak bergerak untuk izin terlebih dahulu menunaikan sholat asar. Yang keempat yaitu kejujuran. Setelah Luqman mengajarkan langsung anaknya bab ketauhidan, birrul walidain yaitu ketaatan, barulah beliau mengajarkan tentang akhlakul karimah, dengan kunci utamanya yaitu kejujuran. Bagaimana Luqman menanamkan kejujuran pada anaknya, yaitu dengan cara dikenalkan kepada Sang Maha Mengetahui, sehingga anaknya merasa terus diawasi setiap tindakannya dan pada tiap langkahnya, bahkan pada setiap detiknya anak merasa dinilai apapun yang dia lakukan. Yang kelima yaitu kewajiban ibadah, berbuat baik dan bersabar. Sebelumnya Luqman telah berbuat pagar-pagar nilai pada anaknya dari mulai ketauhidan, ketaatan, dan kejujuran. Barulah Luqman memberitahukan kepada anaknya bahwa sebagai manusia ciptaannya memiliki kewajiban-kewajiban antara lain ibadah, berbuat baik, dan bersabar. Selain itu, Luqman mulai mengaitkan anaknya sebagai makhluk sosial, di mana akan hidup bersama orang lain, di mana perlu mengajak
orang lain untuk mengerjakan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti. Anaknya akan mengalami pasang surut kehidupan, maka Luqman mengingatkan agar anaknya tetap dalam kesabaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.